Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Rosiah, guru matematika SMP Negeri 2 Gandrumangu, Jalan Lingkar SMP nomor 22, Kelurahan Cisumur, Kecamatan Gandrumangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023, mahasiswa Universitas Siliwangi Tasikmalaya dengan NIM 23218690452083 pada hari ini Selasa 5 Desember tahun 2023 saya melaksanakan uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing agar kita mendapat barokah. Silakan untuk ketua kelas Bapak Tua memimpin. Semuanya siap, Bro. Doa mulai. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Ada yang tidak masuk? Ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Gimana? Sudah rapi semua kelasnya? Sudah ada tempat? Untuk persiapan, silakan disiapkan buku, alat tulis dan lain-lainnya. Ya. Kalau sudah siap, silakan untuk mengawali yel-yel atau semangat. Silakan Mas Rizky untuk maju di depan. Jadi saya Ayo berdiri. semangat pagi. Pagi, sepeda kamu luar biasa. Kita akan belajar tentang Pitagoras. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama di sini peserta didik atau kalian ya mampu menghitung tempo hipotenusa dari sisi segitiga sisi siku lainnya dengan teorema Pitagoras dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras yang berhubungan dengan masalah sehari-hari dengan A. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang selanjutnya, sebelum kita masuk materi, kita mengenal dulu materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya. Yang pertama, apakah materi prasyarat yang mendukung materi hari ini? Coba. Ayo masuk. Ayo masuk. Yuk.
Maju, angkat tangan. Ya. Silakan Ibu. Luas segitiga dan segitiga serta akar kuadrat bilangan. Itu untuk materi yang pertama. Ada yang lain? Tentang segitiga. Ayo. Berdiri. Ayo. Ya, dipegang. Ya, segitiga. Ya, segitiga tinggi siku. Segitiga lancip, boleh. Segitiga tumpul. Terima kasih dan baik. Ada yang lain? Sama jawabannya semuanya? Setuju apa tidak? Jadi untuk materi pelajaran yang mendukung materi hari ini adalah tentang segitiga. Nah, yang pasti tadi itu segitiga siku-siku ya. Yang nomor dua. Apa yang kalian ketahui tentang segitiga siku-siku? Ya. Terima kasih. Ada yang lain? Bentuknya 90 derajat. Yang lain? Enggak. Sebuah segitiga dikatakan sebagai segitiga siku-siku jika kuadrat sisi panjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Terima kasih untuk Mbak Benita. Ya. Untuk segitiga siku-siku tadi salah satu sudutnya bagaimana? 90 derajat. Nah, untuk yang kedua ini sudah masuk ke rumusnya ya. Kemudian yang ketiga ini tentang contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Contohnya perosotan air. ya, yang lain. Layang-layang. Juga arsitektur. Mengerjakan pengerjaan kayu atau proyek konstruksi fisik. Terima kasih untuk Mbak Naswa sama Mbak Eka. Jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya tadi pada permainan perosotan air ya. Kemudian yang kedua dari Mbak Eka tentang konstruksi bangunan ya. Untuk selanjutnya dari tadi yang kita bacakan tentang materi Pitagoras. Nah, kita dapat merasakan manfaatnya. Manfaat nanti jika kita sudah di kehidupan yang nyata ya. Nah, di sini yang pertama untuk manfaat mempelajari teorema Pitagoras itu menghitung kemiringan suatu sebuah gedung dari jarak tempat kita berdiri. Ya, jadi misalnya ada kaputan yang membuat atap. Nah, itu harus diukur dulu kemiringannya. Ya, kemudian yang kedua apa? Yang kedua apa? Yang kedua apa? Kita ada penilaian. Yang pertama untuk penilaian sikap. Ini pakai observasi atau pengamatan. Kemudian ada penilaian pengetahuan
Kisah polisi laut. Suatu hari, polisi laut beroperasi menuju ke Pulau B, ke Pulau C, Pulau D, dan kembali lagi ke Pulau A. Operasi atau patroli tersebut berjalan secara teratur setiap harinya. Pada suatu hari, terjadi kebakaran di Pulau C. Mohon polisi tersebut dibantu ya. Bagaimana caranya agar polisi tersebut bisa cepat sampai menuju ke Pulau C? Apakah melewati B atau melewati ke Pulau D terlebih dahulu? Atau kalian memiliki cara yang lebih praktis? Kemudian, jarak manakah yang paling dekat dari A ke Pulau C? Terima kasih. Ada pertanyaan? Bagaimana nanti untuk menyelesaikan polisi laut itu menghadapi kebakaran di kota C? Silakan untuk membentuk kelompok yang sudah dibentuk kemarin. Kita langsung ini dari hasil pretek. Yang pertama untuk kelompok segitiga, silakan ada SD, Adinda, Surul, sana. Ya, masuk. Kemudian untuk keluarga Kenisa, Dewangga, Khalifa, Sabio. Sana di mana? Kemudian ada hipotenusa, ini ada Naswa, Livia, Leza, sama Irfan. Nah, sama. Kemudian ada kelompok sudut, Melinda, Malika, Cindy, Kanu, sama Wahyudi. Terus yang untuk mencari panjangnya, ini nanti bisa pakai alat ya, ini pakai lidi ya. Silakan untuk bisa diukur. Ada tulisnya. Ya, dipakai alatnya. Tapi mau pakai berapa?
91,2 sama dengan 114,34 meter. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Untuk presentasi dari kelompok kuadrat sudah selesai. Ada perbedaan atau sudah sama? Ada yang kurang paham? Selanjutnya adalah sekian 11,34 meter. Hasil dari hitungan kami adalah 114,34 meter 34. Iya. Ada yang beda? Sama, namanya kelompok siku-siku sama, ya. Berarti sudah bisa semua. Untuk mencari apa tadi? Tinggi layang-layang, ya. Jadi dari anak yang memegang sama tingginya dijumlahkan, ya, sehingga ketemu tinggi layang-layang dari permukaan tanah. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok kuadrat. Ya, dari Abdul. Untuk selanjutnya dari kelompok dari soal nomor 2 untuk LKPD, silakan yang mau maju dari kelompok itu ya. Ya, silakan untuk maju ke depan. Ditempelin gitu. Tidak,
jelaskan dari gambarnya. Pakaiannya. Ya, dipegang yang besar. Jangan ditutupi, jangan ditutupi. Itunya dipegang. Dulu misal kalian jelaskan dari gambar yang kalian buat. Untuk pajak ke sini pajaknya 18 cm, untuk yang bawahnya 12 cm. Gambar apa ini segitiga? Segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Di sini siku-sikunya di mana? Ini ya. Nah, tadi untuk bahan aja. Ini tadi yang diketahui ada alas. Alasnya berapa ini? 40 cm. Kemudian tingginya berapa? 30. Tadi diulangi. Untuk alasnya berapa? 40 ya. Kemudian tingginya 30. Kita akan dapatkan sisi miring. Itu berapa? 50 ya. Kalau kita gambarkan pakai alat bantu, ini setelah diukur, ini sudah ketemu Pak. Nah, kalau pakai perhitungan, bagaimana? Untuk tadi rumusnya, kita simpulkan bareng-bareng. Apa? Ini yang disebut apa ini? Sisi miring atau kata lainnya? Hipotenusa. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang apa? Teorema Pythagoras. Ya, ini rumusnya apa? Ini ya ini. Oke, di sini sisi miring itu tidak mesti C ya, tidak mesti B, tergantung dari gambarnya atau letak dari hurufnya ya. Jadi yang kalian harus pahami, ini untuk sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Ini jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sudah paham? Untuk selanjutnya, setelah kita melaksanakan pembelajaran, kita refleksikan ya, refleksi dari kalian. Nih, untuk yang pertama, materi yang kalian sudah pelajari pada hari ini tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Yang kedua, apakah materi yang disampaikan atau didiskusikan dan dipresentasikan dalam pembelajaran dapat kalian pahami? PR-nya, silakan untuk PR-nya ditulis. Untuk PR
Ya, sudah, ditulis. Untuk PR-nya sudah? Ya, sudah. Untuk PR-nya dikerjakan ya di rumah untuk bahan belajar. Nah, untuk materi selanjutnya, ya, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang apa? Bangun ruang sisi catat. Bangun ruang sisi catat. Ini kalian pelajari dari internet atau buku sumber lainnya. Observasi itu. Kelasnya di sini nggak, Bu? Gambar observasinya ya. Observasi untuk pembelajaran dari Jerman. Semuanya siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam.